Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang baik, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang baik, perkenalkan, saya Randy Ansah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sahabat yang baik, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ushul Fiqih. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair kasir kepada Pak dosen, Pak Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali, selaku dosen mata kuliah Ushul Fiqih. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang jumlah azan pada sholat Jumat. Jadi jumlah azan dalam sholat Jumat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, azan satu kali. Kemudian pendapat kedua, azan dua kali. Dimana pendapat yang pertama ini, ulama yang berpendapat antara lain adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam As-Sana'i, terus Al-Albani rahimahumullah. Kemudian di pendapat yang kedua, azan dua kali, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat azan sholat Jumat itu satu kali. Mereka merujuk kepada hadis Nabi yang mulia, pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar, azan sholat Jumat hanya sekali. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, azan sholat Jumat ditambah menjadi dua kali. Hadisnya yang artinya diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid, anak saudara perempuan Namir. Ia berkata, Rasulullah SAW dahulu tidak memiliki selain satu muazin di dalam semua sholat, baik pada hari Jumat maupun lainnya, yang bertugas azan dan iqamah. Ia berkata, Bilal dahulu azan apabila Rasulullah duduk di atas mimbar pada hari Jumat, dan iqamah apabila beliau turun. Dan dia juga melakukan seperti itu untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu sehingga zaman Utsman. Hadis riwayat Ahmad. Pendapat lainnya yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalam satu riwayat, juga diriwayatkan Imam Malik sebagai ulama Hanafi, serta didukung oleh ulama seperti As-San'ani, Al-Albani dan Al-Albani rahimahumullah. Beliau mengatakan bahwa menambahkan azan kedua yang dilakukan oleh Utsman tidak disyariatkan. Mereka berdalih dengan pertama perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang menyatakan bahwa azan pertama pada hari Jumat adalah yang dilakukan ketika imam keluar menuju mimbar, dan yang sebelum itu adalah sesuatu yang baru. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ini menunjukkan bahwa azan kedua yang ditambahkan oleh Utsman dianggap sebagai suatu yang baru atau bid'ah. Kedua, sejumlah ulama salaf seperti Al-Hasan dan Atha menentang azan kedua tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lebih utama untuk diikuti. Kemudian ketiga, selain itu mereka berargumen bahwa Ali radhiyallahu anhu, salah satu dari khalifah yang terbimbing, hanya mengumandangkan satu kali azan di Kufah, dan Ibnu Zubair juga hanya mengumandangkan satu kali azan di hari Jumat setelah imam naik ke atas mimbar.
Dari argumen-argumen ini, mereka menyimpulkan bahwa azan kedua tidak disyariatkan. Mereka juga menambahkan bahwa alasan Utsman menambahkan azan kedua adalah karena banyaknya orang dan jauhnya tempat tinggal dan dari masjid ya. Namun di masa sekarang alasan tersebut sudah tidak relevan sehingga tidak diperlukan lagi azan kedua. Kemudian dalil pendapat yang kedua yang mengatakan azan sholat Jumat itu 2 kali. Ya, hadisnya pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Utsman, azan sholat Jumat hanya sekali. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, azan sholat Jumat ditambah menjadi 2 kali. Kemudian riwayat bahwa Sayyidina Utsman menambah 1 azan lagi adalah sebagai berikut, yang artinya diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, azan pada hari Jumat awalnya dahulu ialah apabila imam telah duduk di atas mimbar pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Namun ketika Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah dan orang-orang bertambah banyak, beliau menambah azan ketiga di Az-Zawrak, suatu tempat di pasar Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengacu pada riwayat kedua tersebut bahwa dimaksud azan yang ketiga adalah azan yang dilantunkan sebelum khatib naik ke mimbar, sementara azan pertama adalah azan setelah khatib naik ke mimbar dan duduk sebelum khatib berkhutbah, dan azan kedua adalah iqamah. Ijma, tindakan Utsman ini sama sekali tidak dipungkiri oleh para sahabat lainnya. Dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah juz 2 halaman 249 dinyatakan bahwa hal itu adalah ijma sukuti, ya, ijma sukuti. Ya, artinya sesungguhnya apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu merupakan ijma sukuti karena para sahabat yang lain tidak menentang kebijakan tersebut. Azan sholat Jumat 2 kali, mayoritas ulama berpendapat bahwa azan kedua adalah sunnah. Ya, Komisi Tetap untuk Fatwa serta ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahumullah mendukung pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW yang artinya, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing, pegang teguhlah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 4607, At-Tirmidzi nomor hadis 2676 dan lainnya. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah yang terbimbing, dan Utsman bin Affan termasuk antara mereka, sehingga disyariatkan untuk mengikuti azan beliau. Selain itu, ijma para sahabat juga menjadi dasar bahwa ketika Utsman memerintahkan azan kedua, tidak ada satupun sahabat yang menentangnya. Bijak dalam menyikapi perbedaan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di mana beliau menilai sunnahnya azan 2 kali untuk sholat Jumat, mengatakan apa yang dilakukan masyarakat di sini yaitu jarak azan pertama dan kedua adalah 30-45 menit. Menurut saya lebih mendekati kebenaran dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan azan pertama ketika waktu zuhur tiba, yaitu jarak antara azan pertama dan kedua hanya beberapa menit. Namun ini tidak berarti kita mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita, dan ini adalah poin penting yang saya sampaikan kepada para penuntut ilmu. Jika para ulama berbeda pendapat mengenai suatu sunnah dan sebagian mengatakan itu sunnah sementara yang lain mengatakan tidak, bukan berarti mereka yang berpendapat bahwa itu bukan sunnah harus menganggap pihak lain sebagai pelaku bid'ah. Tidak sama sekali. Karena jika kita mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah-masalah seperti ini, maka semua ulama dalam perbedaan pendapat akan menjadi pelaku bid'ah
karena orang yang mengatakan kepada saya bahwa saya pelaku bid'ah, saya juga bisa mengatakan hal yang sama kepadanya. Maka para ulama dalam perbedaan pendapat ini akan menjadi ahli bid'ah, dan tidak ada yang berpendapat seperti itu. Oleh karena itu, jika para ulama rahimahumullah berbeda dalam masalah-masalah yang tidak terkait dengan akidah dan tidak ada unsur bid'ah yang jelas, melainkan hanya perbedaan dalam memahami teks-teks syariat, maka kita katakan bahwa permasalahannya luas dan tidak ada yang boleh saling mencela sebagai pelaku bid'ah. Sebab khilaf, perbedaan pendapat bahwa dalam sholat Jumat pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar adalah azan sekali. Kemudian pada masa Utsman, karena umat Islam bertambah banyak dan tempat tinggalnya berjauhan, sehingga beliau khawatir ada yang tidak mendengar azan, maka dibutuhkan satu lagi azan untuk memberitahu masuknya waktu sholat Jumat yang akan dilaksanakan. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kaum muslimin yang sholat Jumat dengan satu azan adalah benar, karena demikianlah dicontohkan Rasulullah dan dua khalifah pengganti beliau. Demikian juga kaum muslimin yang mengikuti ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan yang juga benar, karena Rasulullah menitahkan kaum muslimin untuk mengikuti sunnah para khulafa rasyidin, antara lain dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi. Falaikum bisunati wa sunati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Jika kita menjalankan dua azan sholat Jumat, maka kembali kepada sunnah Nabi dan khulafa rasyidin. Sunnah Nabi adalah azan, kemudian sunnah khalifah rasyidin adalah Utsman bin Affan. Artinya apa? Sesuatu apa yang dikatakan para ulama yang lebih tepat adalah azan dua kali, terang Buya Yahya. Dengan demikian, pada masa Utsman hingga saat ini, mayoritas kaum muslimin di dunia dalam sholat Jumat menyelenggarakan dua azan dan satu iqamah. Kesimpulan, azan Jumat pada masa Nabi Muhammad SAW hanya dilakukan satu kali, yaitu setelah imam naik ke mimbar. Khalifah Utsman bin Affan menambahkan azan pertama karena jumlah umat Islam yang semakin banyak, dengan tujuan memberikan waktu bagi mereka untuk mempersiapkan diri. Mayoritas ulama mendukung praktik ini sebagai sunnah dengan dalil mengikuti sunnah para khalifah yang terbimbing. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa azan kedua tidak diperlukan karena tidak dilakukan pada masa Nabi SAW. Dalam pelaksanaannya, azan pertama dilakukan lebih awal di tempat umum dan azan kedua dilakukan di masjid saat imam naik ke mimbar untuk memulai khutbahnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian sahabat semua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia kita, Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya beliau, para pengikut beliau. Itu yang dapat saya sampaikan pembahasan tentang azan sholat Jumat, Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan azan sholat Jumat itu cukup satu kali dan ada yang dua kali, dan insya Allah keduanya punya dalil yang kuat karena semua yang menerapkan itu adalah dari para sahabat, para sahabat Nabi dan para khulafa rasyidin. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, saya masih fakir ilmu, kita sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.